Halo sobat pecinta badminton tanah air, selamat datang kembali di channel Orang Biasa. Oke teman-teman, seperti biasa kali ini kita masih akan bahas informasi dari dunia badminton. Dan informasi apa yang akan kita bahas, kita akan lihat bersama-sama teman-teman. Oke, di sini saya buat lambang di depan itu adalah PBSI dan di bawah ada Detik Sport teman-teman. Mengapa? Karena ini saya ngambil atau kutip informasinya dari Detik Sport ya, yaitu mengenai PBSI ultimatum ya, atau memberikan peringatan kepada atlet dan juga pelatih di pelatnas PBSI ya, untuk meraih gelar juara dalam 6 bulan ke depan teman-teman. Nah, siapa yang menyampaikan dan seperti apa ultimatumnya? Mari kita simak bersama-sama ya. Nah, kita lihat di sini poin pertama. PBSI mewanti-wanti atlet dan pelatih agar mempersiapkan diri menghadapi turnamen di 6 bulan ke depan. Mereka diberi target meraih gelar juara teman-teman. Tidak main-main, targetnya adalah gelar juara. Saya pikir memang sudah waktunya di challenge seperti ini supaya atlet atau pelatih itu lebih lebih antusias dan lebih termotivasi lagi untuk mengikuti setiap turnamen yang dijalankan ya, atau mereka ikuti begitulah. Jadi belibet saya ngomongnya, mungkin kopinya kurang pahit ya. Oke, kita lihat poin kedua. Hal ini disampaikan Kabid Binpres PBSI ya, Eng Hian ya, yang juga menyebut target itu difokuskan terutama pada atlet yang sudah 5 tahun lebih di pelatnas teman-teman, alias ini pemain senior begitu ya, ataupun pemain yang usianya masih produktif tapi sudah 5 tahun dan belum meraih gelar juara. Dan ini saya pikir sudah lama kita membahas ini. Setiap kali saya ada live score seperti itu, kita selalu membahas PBSI perlu memberikan target. Jika target tidak tercapai, pemain perlu diberi sanksi atau pelatih perlu diberi sanksi. Bila perlu pengurusnya juga sekalian disanksi kalau memang tidak berprestasi ya. Itu hanya pendapat saya sih teman-teman. Tapi jujur ini memang sering kita bahas setiap saya waktu live score begitu ya. Dan teman-teman semua berdiskusi di sana di kolom chat bahas soal ini. Jadi kita perlu mencontoh seperti waktu itu kita bahas topiknya tentang badminton China begitu ya. Pemain tidak mencapai target didegradasi misalnya. Seperti itu ya. Jadi pemain ini lebih termotivasi karena kalau tidak mencapai atau mendapatkan gelar, dia akan diganti oleh pemain-pemain yang lain. Mudah-mudahan seperti itu berhasil ya. Nah, poin ketiga. 6 ini ada tanda petik, berarti pernyataan Eng Hian ya, bukan pernyataan saya. 6 bulan ke depan kami mengirimkan atlet-atlet ke turnamen sesuai dengan kemampuan mereka dengan target yang dipasang adalah meraih gelar juara ya, kata Eng Hian dalam keterangan tertulisnya Kamis 19 Juni 2025. Jadi beberapa hari yang lalu sepertinya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini strategi yang berhasil. Kita ke slide kedua tapi saya ngopi dulu ya. Nikmat banget. Lanjut. Nah, poin berikutnya. Semua harus bisa dievaluasi secara tegas menurut saya. Pemain yang sudah 5 tahun lebih di pelatnas selain progres harus fair dilihatnya adalah pencapaiannya. Tentu saja yang dimaksud adalah gelar juara ya. Pencapaian yang dimaksud adalah gelar juara. Ya, kita ambil contoh siapa yang saat ini yang belum dapat gelar juara ya. Mungkin Komang Ayu misalkan ya, dari tunggal putri, atau siapa lagi. Ini dalam 5 tahun belakangan ya. Tentu saja banyak pemain kita yang belum mencapai itu ya. Jadi kita harapkan dengan ultimatum ini pemain itu akhirnya melek, pelatih juga melek, berlatih lebih keras, termotivasi lagi, punya daya juang, dan next turnamen atau turnamen berikutnya kita bisa membawa pulang gelar juara. Kita doakan yang terbaik saja. Next, saya menyampaikan kepada pelatih ya, memberikan pandangan kenapa tidak mencoba untuk diturunkan levelnya dan diberi target podium dulu. Bila tidak tercapai, maka harus segera dipikirkan apa yang harus dilakukan. Ini sebagai ujian juga untuk mereka. Lanjutnya, lagi-lagi Eng Hian mengatakan seperti itu. Nah, kalau saya mencermati dari kalimat ini ya, maksudnya dari Eng Hian itu cukup jelas ya. Jadi si pemain ini diturunkan levelnya, misalkan tadinya bermain di level 750, selalu gagal mencapai gelar juara, diturunkan ke 500. Begitupun pemain yang sering terbiasa di level 500 diturunkan ke 300 misalkan. Apakah ini efektif juga untuk mendongkrak prestasi kita? Ya, tentu saja Eng Hian dan juga para pelatih lebih paham ya. Bapak Eng Hian, sorry ya. Nah,
Jadi misalkan siapa yang misalnya selama ini Komang Ayu misalnya selalu gagal di support 500, diturunkan terus di support 300 begitu. Apakah permainannya akan berkembang? Nggak tahu juga ya. Tapi untuk demi mencapai target, itu disarankan pelatih untuk menurunkan level dari si pemain itu. Kalau menurut Sobat BL gimana? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Ada lagi, saya juga mau mengisi pola pikir para atlet yang datang ke turnamen untuk memperbaiki peringkat. Pola pikirnya harus diubah, ke turnamen harus berprestasi, maka peringkat akan naik. Ini pola pikir seperti apa yang dimaksud? Apakah akan semacam ada selain latihan fisik juga seperti pemberian motivasi yang gimana? Saya nggak tahu juga. Seperti semacam motivator begitu ya, mengubah pola pikir mindset para pemain ya. Jadi lebih daya juang bahwa pergi ke turnamen itu ya ada target pulang bawa prestasi karena untuk memperbaiki peringkat mereka, sehingga dengan peringkat yang naik itu mereka bisa terjun di turnamen-turnamen yang level atas, teman-teman. Oke, itu adalah beberapa pernyataan dari Bapak Eng Hian ya, soal bagaimana memberikan ultimatum kepada para pemain juga para pelatih. Dan apakah para pengurus juga harus diultimatum? Teman-teman boleh berpendapat di kolom komentar. Tentu akan menarik ini ya. Saya mau penasaran pendapat teman-teman seperti apa. Apakah hanya pelatih dan pemain yang di ultimatum? Apakah juga sampai ke pengurus-pengurusnya? Silakan teman-teman berpendapat di kolom komentar. Oke, seperti biasa saya seruput dulu. Biar nggak belibet teman-teman. Eng Hian meyakini perubahan itu akan berdampak kepada prestasi si atlet. Amin ya. Tentu dengan dukungan standarisasi dalam pengiriman turnamen yang telah dibuat pelatih ya. Jadi kalau di video sebelumnya itu pelatih diminta untuk membuat target-target atau program-program latihannya. Nah sekarang justru di ultimatum dalam 6 bulan ke depan dengan program latihan sudah dibuat harus mendapatkan gelar juara. Wow. Semoga berhasil. Nah, bagaimana persiapannya? Kondisinya siap atau tidak? Jangan hanya ikut kata pemainnya yang mau turun di turnamen tanpa dasar dan persiapan yang bagus katanya. Jadi cuma sekedar euforia aja gitu, ikut aja. Tapi menurut Bapak Eng Hian itu harus punya dasar. Tentu saja menurut asumsi saya dasar ini adalah ya tadi target prestasi seperti itu ya. Next, nah pelatih juga harus membuat program pengiriman ke turnamen sesuai dengan kapasitas atau level atletnya. Jadi diturunkan levelnya tadi diminta, kemudian punya program atau prioritas ya, mana yang harus diikuti, mana yang enggak, sesuai dengan level si atlet tersebut. Serta mencari pola program latihan dan pola komunikasi yang tepat, terutama untuk para atlet-atlet utama, kata Eng Hian. Atlet utama mungkin atlet yang kelas atas ya, Super 1000, Super 750 yang dimaksud ya. Terlebih untuk persiapan tentu saja Olimpiade ya. Oke Sobat BL, Sobat Orang Biasa, itu adalah beberapa pernyataan, sekali lagi pernyataan dari Kabid Humas Bimpers PBSI ya kalau saya nggak keliru, Bapak Eng Hian soal pemberian ultimatum kepada atlet dan pemain. Tentu saja tujuannya baik untuk meningkatkan prestasi badminton kita teman-teman. Nah tidak lengkap kalau saya juga mengajak teman-teman untuk mengomentari judul dari atau topik dari video yang kita bahas ini ya. Nah, menurut teman-teman, menurut Sobat Badminton Lovers, apakah langkah PBSI ini sudah tepat? Nah, silakan kalian jawab di kolom komentar. Dan pertanyaan lanjutannya adalah, apakah nanti efektif untuk mendongkrak prestasi badminton Indonesia atau prestasi PBSI? Sekali lagi, kalau kalian mau komentar di kolom komentar, silakan dengan bijak gunakan bahasa yang sopan dan santun. Terima kasih Sobat, video kali ini sampai di sini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.